percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Haleluya, katakan, Kau Tuhan di sandaku. Amin. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya di saat aku Tuhan, di saat aku sudah tak mampu. Amin. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Kau Tuhan jadikan dalam. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Hanya Kau Tuhan yang ku di percaya. saat aku sudah tak mampu Tuhan, Aku sudah tak mampu. hanya Yesus, Hanya Yesus sanggup sekali lagi menemukannya. Kau Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalan, Kau Tuhan andalan kami. Hanya Kau Tuhan yang Aku percaya. di saat aku tak mampu, di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup, Hanya Yesus sanggup menemukanku. Aku percaya ada mujizat. haleluya, haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakan. Aku percaya Tuhan, aku percaya ada, aku percaya yes, adamu. Aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhanku dahsyat. Yes, haleluya. Perbuatan ajaib telah dikerjakan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya, aku percaya ada mujizat. Amin Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Yes, aku percaya ada mujizat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Dalam nama Yesus ada mujizat yang luar biasa, kesembuhan terjadi. Amin. Ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Amin. Haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib, perbuatan ajaib telah
ada mujizat. Haleluya. Aku percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak yang mustahil. Tuhan sanggup, Tuhan Yesus menyembuhkan yang sakit, yang lemah dikuatkan, yang bimbang ditangguhkan iman umatmu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Hosana bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa yang ajaib. Oh, haleluya. Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup memulihkan. Ajaiblah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Agungkan nama Tuhan yang dasar luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan Amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, masuk gerbangnya Tuhan dengan nyanyian syukur. Amin. Amin. Dengan nyanyian syukur. Amin. Fales. Dengan nyanyian syukur. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Anak-anak Tuhan tetap harus semangat sekalipun ada COVID ya. Dibilangin COVID apa? COVID ada lagi yang bermunculan lagi baru katanya dari India. Oh, tetapi anak Tuhan
kita yakin, percaya Tuhanku dahsyat, ya, Haleluya. bisa menyembuhkan apapun, ya. Yang penting kita Amin. percaya saja. Haleluya, haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan yang baik. Sama-sama kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan yang baik. Haleluya. Yes, amin, haleluya. Oh, haleluya. Mari masuk gerbangnya, yes, dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian, penuhi baiknya, amin. Penuhi baiknya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Oh, sebab Tuhan, Dia baik, yes, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin, amin. Sekali lagi mari masuk. Mari masuk. Haleluya. Dengan hati bersyukur. Haleluya. Halamannya dengan pujian, penuhi baiknya, penuhi baiknya, amin. Dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, yes, Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan sekali lagi, Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik, amin. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan Dia baik, haleluya. Sebab Tuhan Dia baik. amin. Dan haleluya selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya Yang kekal selama-lamanya. Amin. haleluya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Selamanya, amin. Ya, masih tetap berdiri, masih bertepuk tangan. Haleluya, haleluya. Katakan Tuhan baik, haleluya, haleluya. Jangan pernah ragu, amin, akan kuasa Tuhan, amin. Sedikit pun jangan pernah ragu, amin. Haleluya. Maka mujizat akan terjadi, amin. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Ya. Tak pernah ku ragu Akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, amin, haleluya. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus kau, haleluya. Yesus kau raja dalam hidupku, berkuasa, berjaya Untuk selamanya. Yes, hanya kau Tuhan. Sembah kekuatan, rasamu tercurah bagimu senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan Hari kemuliaan. dan
setia. Yes, kau pegang hidupku. Amin, haleluya. Oh, sepenuh jiwaku ku yakin. Amin, Dan percaya haleluya. Kau tuntun langkahku. yes, haleluya. Yesus kau dalam hidupku, berkuasa untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, darahmu tercurah, bagimu senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagimu senantiasa. Denganmu Tuhan, dari kemuliaan kemuliaan selamanya. Tuhan yang baik, haleluya. Hosana bagimu, terpuji namamu, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Silakan duduk. Haleluya, haleluya. Ketika kita percaya, yakin, maka kita akan merasakan mujizat yang luar biasa. Amin. Kita datang sakit, pulang sembuh. Yang penting percaya, percaya saja ya. Itu yang Tuhan mau. Jangan percaya pada yang lain. Percaya sama Tuhan kita. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Masih mau muji Tuhan? Masih mau muji Tuhan? Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ku tahu Dia penolongku. Amin. Dia selalu menolong kita di saat apapun yang kita rasakan. Pahit, manis, petir, gak enak, pokoknya Dia selalu menolong kita. Amin. Rasakan kita percaya. Haleluya. Bertepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Amin. Darahnya hapuskan dosaku. Ku yakin, ku yakin.
Puji Tuhan, Haleluya. Dia menebus kita, Dia hidup Amin. terus di dalam hati kita. Amin. Puji Amin. Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita Amin. mau mendengarkan suara Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan yang baik. Haleluya, ku tahu Tuhan ku dahsyat. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan, menolong, menolong, menolong kami. Haleluya. Dan haleluya. Yes, haleluya. Oh, haleluya. Yes. Sama-sama kita angkat pujian. Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Terlambat Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Kuasa-Mu terlebih besar, amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Sekali lagi, Kuasa-Mu terlebih besar. Aku terlebih besar. tak pernah terlambat Tuhan, tak pernah Terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin Tuhan, haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri, katakan, Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar,
terlambat janji-Mu ya Selesai khotbah. menolong hidup. Kuasa-Mu lebih besar, Kuasa-Mu terlebih. Yes, saya serahkan pada hamba-Mu. Janji-Mu ya Tuhan, berikan hidup. Haleluya Tuhan, Terima kasih Tuhan yang baik. kami bersyukur dan terima kasih kami masih diberikan kesempatan untuk memuji, menyembah dan Amin. mengagungkan Tuhan. Dalam pujian penyembahan kami hari ini kehadapan-Mu, Tuhan yang agung dan luar biasa itu, yang tidak terukur, yang tidak bisa kami katakan dengan bibir, mulut, dan hati pikiran kami yang terbatas ini Tuhan. Dan kami percaya pujian kami telah naik di hadapan-Mu dari rupa yang harum dan menyenangkan hati-Mu. Ini saatnya Tuhan, belas kasihan turun atas kami, belas kasihan Tuhan turun atas kami. Dan kami rindu mendengarkan isi hati-Mu. Lawati kami Tuhan dengan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin. Halo, shalom. Luar biasa. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat siang ya. Selamat siang. Puji Tuhan. Selamat datang buat Pak Rudi. Haleluya. Saudara, hari ini kita bicara tentang pujian dan kasih. Dari Mazmur pasal 33. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah bagi Dia dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai, sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Dia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan oleh nafas dan mulutnya. Segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Wow, luar biasa. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Bagi Tuhan samudra raya itu seperti wadah ya. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk bumi bertakwa kepada Dia. Sebab Dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka.
Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasanya. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besar kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya, tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya untuk melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu, ya Tuhan, menyertai kami seperti kami berharap kepada-Mu. Puji Tuhan. Saudara, Mazmur ini firman Tuhan yang Tuhan berikan lewat Nabi Daud. Bukan Nabi ya, Raja Daud. Daud itu bukan Nabi. Raja Daud, saudara kasih. Kalau dari agama yang lain memang Nabi, tapi itu Raja Daud, saudara. Dan Raja Daud sejak kecil ini mungkin karena penampilannya yang imut, saudara kasih, kemerah-merahan. Dan pada waktu itu keluarga yang dibanggakan, anak-anak yang dibanggakan dari keluarga Israel adalah mereka yang punya otot-otot kekar. Karena mereka selalu berhadapan dengan musuh-musuhnya, saudara. Oleh karena itu, Eliab dan keluarganya, adik-adiknya itu adalah orang-orang yang badannya besar-besar, sehingga mereka menjadi prajurit Israel. Tetapi apa yang dilakukan ayahnya Daud? Daud dijadikan seorang gembala. Ya, sering kasih, haleluya, ditaruh di padang gurun, digembalakan domba yang tidak banyak, sering kasih dombanya itu. Tetapi Daud mempunyai sikap yang luar biasa. Dia mengerti bagaimana hidup itu seharusnya, saudara, yaitu hidup bergantung kepada Tuhan. Hidup berharap dan mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, saudara. Dan dia tidak pernah memperdulikan, sekalipun dia dianggap diremehkan dan tidak ada kemampuan apa-apa untuk berjuang, berperang, menjadi pahlawan Israel. Tidak apa-apa. Yang penting dia kenal Tuhan. Dan hasil dari pergaulannya, hubungan intim dengan Tuhan, saudara bisa baca Mazmur pasal 23. Hebat kan? Pernah baca Mazmur 23? Apa itu? Akulah gembala yang baik. Haleluya. Saudara kasih, dia melihat Tuhan itu hebat dan luar biasa. Memelihara, memenuhi segala kebutuhannya. Saudara, bahkan di lembah kekelaman pun Tuhan ada di sana. Tuhan tidak akan pernah membiarkan sedetik pun meninggalkan Daud. Dia percaya sepenuhnya itu dan dia buktikan itu dalam pengalaman hidupnya. Dan dia percaya kebajikan kemurahan belaka yang akan mengikuti dia. Tidak seperti Yusuf, diberikan penglihatan, vision oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin yang besar. Tetapi Daud berjalan dari hari ke hari bersama dengan Tuhan. Langkah demi langkah dia genapi apa yang Tuhan rancang dalam kehidupannya. Melalui kekuasaan Tuhan yang luar biasa. Dari langkah demi langkah, dan dia menjadi raja yang hebat dan luar biasa. Dan Tuhan katakan kerajaan Israel, Yehuda itu tidak akan lepas dari keturunan. Itu hebatnya Tuhan begitu tahu tentang Daud sehingga dia tetapkan Daud menjadi orang yang ada di hatinya Tuhan. Haleluya. Seperti itu saya kasih. Dan hari ini saya kasih kita akan belajar dari satu ayat, satu periskop yang Tuhan sampaikan kepada kita tentang bagaimana Daud itu bisa menjadi bukannya seorang raja, tapi pemazmur, pemuji Tuhan yang hebat dan luar biasa. Haleluya. Saudara, dari judulnya saja kita tahu bagaimana kita memuji Allah. Dan dari ayat satunya kita tahu bahwa memuji Tuhan itu butuh kejujuran. Haleluya.
Jadi kalau saudara ingin memuji, menyembah Tuhan, melayani Tuhan di dalam pujian penyembahan, butuh kejujuran. Kejujuran yang bagaimana? Menurut Mazmur pasal 3. Mazmur pasal 33 yang kita baca tadi. Yaitu jujur bahwa kita adalah orang-orang benar di dalam Tuhan. Haleluya. Inilah orang yang berkata bahwa saya tidak bisa benar, saya tidak bisa kudus, dan saya tidak bisa berkenan kepada Tuhan kalau saya tidak datang kepada Tuhan. Haleluya. Dan membiarkan kebenaran Tuhan itulah yang mengubah dia menjadi orang-orang yang benar. Haleluya. Kan Efesus pasal 2 ayat 8-9 kan berkata bahwa, coba ada yang bisa bacakan enggak? Efesus pasal 2. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Haleluya. Itulah yang dimengerti, saudara kasih, dari orang-orang benar di dalam Tuhan. Jadi kita dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan kita. Haleluya. Kalau demikian, saudara kasih, betapa luar biasanya, meluapnya keinginan kita untuk memuji, menyembah Tuhan yang luar biasa itu, karena bukan dengan perbuatan kita, tapi karena anugerah belas kasihan Dia. Kita dibenarkan. Saudara kasih, ini berkat yang luar biasa, saudara kasih. Saudara tidak perlu melakukan apa-apa. Itu perbuatan Tuhan, bukan perbuatan kita. Kalau begitu kita tidak mungkin bisa membayar kasih Tuhan yang luar biasa. Itulah ekspresi dari pujian kepada Tuhan, bahwa kita ini menjadi layak untuk memuji Tuhan. Haleluya. Ada banyak dari kita tidak bisa melepaskan diri, menaikkan pujian penyembahan, mengekspresikan keagungan kebesaran Dia melalui kasih kita kepada Tuhan, karena kita merasa tidak layak. Tapi hari ini ada berita yang luar biasa yang Tuhan sampaikan kepada kita, bahwa kita menjadi orang-orang yang layak, bukan karena perbuatan kita. Amin. Karena darah Kristus yang telah tercurah bagi kita. Pegang itu. Saudara kasih, imani itu supaya tidak ada kesempatan sedikit pun bagi iblis untuk mendakwa kita. Sering kita menjadi lemah dan tidak bisa mengekspresikan pujian kita ke hadapan Tuhan sebagai jubah yang harum dan naik, bahkan menembus dinding-dinding ruangan-ruangan di mana kita berada, menembus hati kita, masuk ke tempat yang tinggi di mana Tuhan berkata di sana. Dan itu bisa terjadi kalau saudara layak di hadapan Dia. Dan hari ini saudara layak karena Tuhan. Amin. Saudara bisa memuji Tuhan karena saudara layak. Jujurlah terhadap hal ini. Akui itu, katakan kepada roh dan jiwamu, saya layak memuji Tuhan karena Kristus telah membayar saya. Dan tidak ada faktor apapun juga, lingkungan, bisikan, perkataan orang lain, iblis sekalipun, bahkan hati kita yang sering menipu kita, tidak bisa mengubah kelayakan kita untuk memuji. Tekankan itu, sehingga setiap langkah hidup kita, setiap saat dan kapan saja, bagi kita memuji Tuhan adalah gaya hidup kita. Haleluya. Memuji Tuhan adalah penyembahan yang harus kita lakukan kapan saja. Kalau perlu 24 jam kita lakukan. Kalau perlu kita berkata, biarlah tubuhku istirahat tidur, tapi Roh Kudus memuji menyembah Tuhan. Wow, itu luar biasa saudara. Kita istirahat malam tidur, tidak apa-apa, tapi roh kita terus berhubungan dengan Tuhan. Oleh karena itu betapa dahsyatnya orang-orang yang terus berhubungan dengan Tuhan dalam mimpi-mimpinya yang luar biasa. Dalam tidurnya pun dia bisa berjumpa dengan Tuhan yang hebat itu.
Itulah orang yang jujur, berkata bahwa saya layak untuk memuji Tuhan. Karena Tuhan. Amin. Jujur terhadap diri kita sendiri. Mengakui dengan takut dan gentar bahwa Tuhan yang kita sembah itu kasih adalah bukan Tuhan sembarangan. Tuhan yang tidak sama dengan Tuhan yang lain. Satu-satunya Tuhan yang menyatakan dirinya, yang mempunyai nama Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada yang lain. Haleluya. Kenapa? Kenapa bisa terjadi seperti itu kasih? Haleluya. Karena saudara dan saya tidak mampu untuk menembus dia. Tuhan yang hebat. Oleh karena itu, Tuhan berikan Roh Kudus. Melalui kuasa firman, dia menjadi daging manusia. Di dalam nama pribadi Yesus Kristus. Lalu dia memperkenalkan dirinya, siapakah Tuhan sesungguhnya. Haleluya. Saudara, dia hebat dan luar biasa. Dia bukannya sekedar pencipta. Dia bukan sekedar yang bisa melakukan segala perkara, bahkan sejarah pun dia buat bagi dunia ini. Tadi kita sudah baca. Bangsa-bangsa, pemerintah-pemerintah, negara-negara pun bisa dia tentukan. Haleluya. Saudara kalau melihat Tuhan yang seperti ini, terus apa yang saudara rasakan dalam hidupnya? Kalau saudara bisa mengenal Yesus yang telah membayar kita dengan darahnya, mati di kayu salib, kasih yang besar. Lalu respon saudara apa? Saudara berkata dalam diri saudara, tidak ada Tuhan selain Dia. Amin. Hanya Dialah Tuhan yang akan terus saya sembah, saya agungkan, tinggikan. Dia pembuat sejarah loh, saudara kasih. Dia bisa melakukan apa saja buat saudara sekalian. Dia bisa mengubah yang buruk menjadi berkat luar biasa. Dan Israel menjadi contoh ketika di depannya sudah kasih laut Tibarau atau laut kosong. Tidak mungkin bisa menyeberang ke sana. Di belakangnya pasukan Mesir dengan pasukan yang besar habis-habisan untuk mengembalikan bangsa Israel ke Mesir. Tidak ada jalan sama sekali. Tapi bagi Tuhan, Dia tinggal berbicara, berkata, maka semuanya akan berjalan. Haleluya. Dia cuma perintahkan Musa, ketuk. Haleluya. Tetap ada tindakan iman, saya kasih. Bagi Tuhan sebetulnya bisa saja dia tiba-tiba dia bukakan air itu, laut itu menjadi kering, kiri kanan kering, sehingga orang Israel bisa berjalan. Tapi Tuhan ingin manusia pun melakukan tindakan iman. Tuhan kasih. Laut itu tetap belah dua, bukan dengan tangan Tuhan menjaga air itu. Tidak, saya kasih. Dia gunakan ciptaan Dia sendiri. Itu Tuhan kita. Terlalu agung bagi Dia kalau Dia turun tangan dengan tangan Dia sendiri. Terlalu besar bagi Dia untuk melakukan itu. Bagi Tuhan, Dia sanggup melakukan segala cara untuk menolong saudara. Dia gunakan angin timur, angin barat, Tuhan kasih untuk memukul air bas ke sebelah barat, ke sebelah timur, kering, dan orang Israel bisa berjalan. Itu Tuhan kita, Tuhan kasih. Dia adalah Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Tuhan yang penuh kasih. Tanamkan di dalam saudara-saudara. Tidak ada perkara yang terlalu berat bagi saya di dalam dunia ini. Dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama Yesus, saya cakap menanggung segala perkara. Bersama Yesus saya akan melakukan perkara-perkara besar. Dan tidak ada satupun di dalam dunia ini yang bisa menghambat saya untuk maju di dalam Tuhan. Untuk menjadi berkat, untuk melakukan perkara yang besar. Tanamkan itu, saya kasih. Sehingga setiap halangan, bahkan iblis pun gemetar ketika berhadapan dengan saudara. Dia takut, saya kasih. Sehingga laut yang dalam sekalipun yang tidak mungkin terseberangi, begitu saudara punya iman seperti itu, dia terbuka dan menjadi kering dan saudara bisa lewati laut itu. Itu yang dialami oleh orang Mesir, bangsa Mesir. Laut-laut apa yang saudara sedang hadapi dalam hidup ini? Sekarang ini.
bayangan-bayangan apa yang menakutkan di hari esok yang sedang saudara bersama Yesus, Tuhan yang hebat. Saudara bisa melakukan. Haleluya. Saudara bisa terobos, dan kalau dia sudah buka pintu, dia berjanji tidak ada satu kuasa siapapun yang bisa menutup. Itu janji Tuhan. Saudara, kejujuran inilah yang membuat kita bisa berekspresi untuk memuji keagungan Dia. Haleluya. Memuji, menyembah Dia. Kita bisa memuji Tuhan, mengekspresikan kekaguman kita akan keajaiban dan perbuatan besar Tuhan. Sekaligus mengekspresikan kasih penyembahan kita kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui kasih kita, melalui hati kita yang paling dalam. Saudara mengerti gak saya sampaikan? Saya sedang bawa saya kasih tentang kejujuran saudara terhadap diri saudara dan terhadap Tuhan yang saudara sembah. Kemudian setelah saudara mengenal perkara yang ajaib itu yang Tuhan bisa lakukan buat saudara, lalu saudara akan ekspresikan itu untuk menyembah dan mengagungkan Dia melalui kasih yang paling dalam di dalam hati saudara. Dan itu penyembahan yang sangat berharga di hadapan Tuhan, yang tidak bisa dihalangi, yang tidak bisa dibenturkan dan tidak bisa menyetop, memberhentikan saudara untuk menyampaikan Tuhan betapa dahsyat dan luar biasa yang Kau dalam hidup kami. Amin. Dan kami percaya bagi Engkau tidak mustahil. Kau sanggup mengubah sekalipun sulit dalam kehidupan ini. Tapi Tuhan, Dia berkata saja, maka semuanya jadi. Amin. Itu saudara kasih. Dan kalau saudara punya motivasi hati yang demikian, tegaklah kepalamu dan hadapilah apa. Haleluya. Apa yang beri lawan hidupmu hari ini? Haleluya. Pagi-pagi kita sudah harus engkol motor yang baru dia. Siap-siap. Saudara, terlalu sulit bagi saya sebetulnya. Karena waktu sudah begitu diperhitungkan, tapi tidak mungkin. Saya adalah orang yang tidak bisa kalah dengan perkara itu. Saya harus tunggu Pak Rudi sampai dia selesai dan keluarkan motor itu. Engkol sampai keluar ini. Apakah saya berpikir tentang jangan-jangan nanti saya terlambat? Iya. Tapi bagi Tuhan, Dia bisa mengubah waktu itu begitu cepat atau begitu lambat. 1 hari bagi Tuhan itu seperti 1000 tahun. 1000 tahun seperti 1 hari. Itu bagi Tuhan. Jadi bagi saudara hari ini yang merasa, waduh saya sudah sekian tahun usia, sudah berapa saya dimulai? 60 belum ada apa-apa. No. Itu perhitungan manusia. Tapi perhitungan Tuhan tidak demikian. Haleluya. Bagi Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan 1 hari. Bagi Tuhan untuk mengubah kita, tinggal Dia bicara maka semua jadi. Amin. Itu Tuhan kita. Itulah yang harus kita ekspresikan kepada Tuhan melalui pujian penyembahan kita yang jujur kepada Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita punya suara yang hebat dan luar biasa. Saudara, suara yang fals pun di hadapan Tuhan kalau kau ekspresikan itu, karena saudara mengasihi Dia dari hati yang paling dalam, maka itu menjadi penyembahan yang menyenangkan. Amin. Haleluya. Itu Daud. Itulah kita. Saudara yang kasih, saudara tahu tidak bahwa memuji Tuhan, jadi bukan hanya worship leader, song leader, saudara kasih pemimpin pujian, tapi bagi semua kita yang hadir di sini adalah pemuji-pemuji. Amin. Yang siap untuk memuji, menyembah Tuhan, mengekspresikan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Entah dengan pujian nyanyian yang merdu atau dengan kata-kata puisi yang kita naikkan, atau dengan sedikit denguman suara,
yang tidak terdengar tetapi hatinya begitu bersukacita ketika mengingat akan kasih. Saudara, itu ada pelayanan yang menurut tabernakel. Saudara yang kasih. Haleluya. Saudara tahu tabernakel? Tabernakel itu adalah perintah yang disuruh oleh Tuhan, dibuat oleh bangsa Israel oleh Musa. Saudara yang kasih. Itu langsung dari Tuhan. Jadi ada 3 bagian penting di dalam tabernakel. Saya tidak bicara tentang tabernakel secara keseluruhan. Kalau saudara mau belajar itu, saya akan siap belajarkan itu. Ruangan yang pertama itu halaman. Tempat orang-orang biasa datang kepada Tuhan untuk mempersembahkan korban. Minta ampun kepada Tuhan. Kepada Yehova. Dengan memotong kambing, domba, merpati, kelinci, dan sebagainya. Lalu mencuci tangannya, mencuci kakinya. Ada kolam basuhan di sini. Ruangan yang kedua, itu ruang Maha Kudus yang kasih. Dan ruang ketiga adalah ruang Maha Kudus. Dan pujian itu, pelayanan pujian itu ada di ruang kudus. Bagaimana mungkin saudara saya bisa masuk ruangan itu kalau bukan karena Tuhan? Amin. Kejujuran penting. Berkatalah Tuhan, aku layak memuji Tuhan karena Engkau. Kalau karena Tuhan, maka tidak ada satupun yang bisa menghalangi saya datang kepada Tuhan. Tidak ada dakwaan-dakwaan yang bisa dilemparkan dalam hati saya untuk menghalangi saya memuji, menyembah Tuhan. Tidak. Pujilah Dia, sembahlah Dia, karena Dia senang dipuji, disembah. Dan itu ruangan Maha Kudus, ruangan kudus yang kasih. Di situ ada meja roti tentang firman Tuhan. Di situ ada kaki dian, lampu dian yang terus menyala. Dan di situ ada meja dupa, di mana kemenyan itu terus dinyalakan, sehingga ruangan itu menjadi wangi yang luar biasa, dan itu 24 jam. Itulah lambang pujian. Menaikkan pujian penyembahan menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati. Saudara, apakah yang terjadi ketika hal itu dilakukan? Kata firman Tuhan di dalam Wahyu, ketika orang-orang kudus menaikkan pujian penyembahan di dalam doa, maka malaikat membakar dupa itu, dan bersama dengan itu dia naik pujian itu dengan dupa yang menyala itu, saya kasih. Ditatahnya Tuhan di sorga. Dan ketika Tuhan mencium pujian itu, mencium dupa yang harum itu, Dia perintahkan kepada malaikat sesuka-suka dia saja. Datang ke rumah Pak Rudi. Malaikat kirim berkat ke rumah Pak Rudi. Motor baru. Haleluya. Bisa terjadi kepada siapa saja. Bahkan dia lemparkan dupa itu ke sehingga terjadi ledakan yang luar biasa. Itu melambangkan betapa dahsyatnya hal itu terjadi. Itu ruang kudus, kasih. Oleh karena itu jadilah orang yang bangga sebagai pemuji Tuhan. Amin. Karena saudara bukan orang biasa yang ada di halaman, tapi saudara sedang masuk ke dalam ruang kudus untuk memuji menyembah. Haleluya. Saudara kasih. Saudara kasih. Oleh karena itu saudara kasih. Karena ini di ruang kudus, maka saudara harus lakukan itu secara totalitas. Digambarkan dalam Mazmur pasal 33. Totalitasnya itu apa? Kata firman Tuhan. Dia bukan bernyanyi saja, tapi dia memetik kecapi. Dia memainkan apa itu? Rebana. Dia menaikkan puji-pujian, gambus, kecapi dinaikkan. Lalu hatinya itu katanya, ketika dia naikkan pujian, menanti-nantikan Tuhan dengan satu kerinduan. Haleluya. Satu kerinduan yang luar biasa. Menanti-nantikan Tuhan. Kalau menanti-nantikan Tuhan dengan hati yang rindu, saudara, itu lambang totalitas.
Kenapa saya ambil semua step by step? Supaya ditutup dengan satu hal yang harus saudara dan saya lakukan. Yaitu pujilah Tuhan dengan totalitas. Haleluya. Keluarkanlah pujian itu dari dalam hati yang paling dalam. Naikkan itu hadapan Tuhan. Pandanglah takhta Dia yang agung dan luar biasa itu. Saudara, seperti Yesaya ketika masuk ke dalam bait Allah. Dia menyanyikan pujian, berdoa, berseru, menjerit, memanggil nama Tuhan. Dengan kesunduan, dengan kerinduan yang luar biasa. Lalu dia melihat takhta Allah turun. Para serafim terbang di sekitarnya. Lalu ruangan itu bergetar. Dan ada asap memenuhi bait suci itu. Lalu para serafim bilang kata, kudus, kudus. Sebab Tuhan kudus. Bumi penuh kemuliaan Tuhan. Itu yang terjadi sebenarnya. Dan itu yang bisa kita alami dalam kehidupan kita. Malaikat akan hadir ketika kita totalitas menyatakan, mengekspresikan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Dengan apa saya kasih? Baca gak dari Mazmur pasal 33? Dengan nyanyian-nyanyian baru. Haleluya. Nyanyian-nyanyian baru itu melambangkan pengalaman-pengalaman baru dengan Tuhan. Saudara, setiap pengalaman harus diekspresikan dengan pujian kepada Tuhan. Kalau saudara mengalami kemenangan, nyanyikan lagu-lagu kemenangan. Ketika saudara diingatkan akan kasih Tuhan, nyanyikan tentang kasih Tuhan. Itu pengalaman-pengalaman baru. Oleh karena itu Daud berkata dalam Mazmur pasal 40 ayat 4, ia berkata demikian, dan saya tutup dengan ayat. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulut. Mau Tuhan berikan nyanyian baru dalam mulut kita? Amin. Berjalanlah seperti Daud. Untuk memuji siapa saya kasih? Allah kita. Bukan memuji diri kita sendiri dan memuji orang lain. Untuk memuji Allah kita. Lalu apa dampaknya? Saya kasih. Ketika pelayanan itu terjadi di ruang kudus, dia punya dampak, saya kasih, ke ruang maha kudus dan halaman. Ketika ruang kudus itu terjadi pelayanan, itu akibat dari apa yang terjadi di halaman itu. Dibawa ke ruang kudus. Lalu disampaikan oleh imam tentang orang-orang halaman ini. Dibawa menjadi takut dan gentar dan percaya. Di ruang kudus ini kuasa maha kudus, kuasa Tuhan turun bekerja. Itu yang terjadi. Dampaknya apa? Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, penginjilan, saya tutup ini dengan satu keynote. Penginjilan itu bisa dilakukan dengan verbal dan non-verbal. Penginjilan itu bukan hanya berkata-kata. Kalau dia berkata-kata, dia hanya memindahkan dari otak satu kepada otak yang lain. Haleluya. Tapi penginjilan bukannya verbal, tapi non-verbal. Verbal itu bisa kita sampaikan dengan kata-kata, dengan audio, saya kasih, dengan video. Tapi non-verbal ada saya kasih, dia harus disertai dengan kehidupan kita sehari. Yang tadi itu saya bilang, nyanyian baru itu pengalaman-pengalaman baru. Itu dikombinasikan, saya kasih. Karena dia bukan hanya menyentuh otak. Penginjilan itu, dia harus menyentuh hati. Saya kasih. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Menjadi orang takut dan gentar. Lalu percaya kepada Tuhan. Belajarlah di dalam hadirat Tuhan. Oleh pujian dan pembangkang, saudara akan menjadi seorang komunikator, seorang penginjil yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan banyak jiwa akan datang ke saudara. Haleluya. Dan saudara akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekali. Ada yang mau tanya?
Santai aja, terima kasih. Santai aja. Ibadah kita santai aja. Kalau yang mau tanya, kalau tidak ada mari saya kasih. Kita akan masuk dalam pujian penyembahan. Kuasamu terlebih besar. Apa itu judul lagunya? Tadi ada gak ya? Tadi nyanyikan ya? Habis itu. Kuasamu Terlebih, mari bangkit terima kasih. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, amin Tuhan. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidup. Sekali lagi kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Maha besar Kau Tuhan. Kami bawa pagi ini, siang ini Tuhan, setiap jemaat-Mu yang hadir, baik anak-anak maupun orang tua, orang dewasa, ke dalam hadirat Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Tuhan yang telah menebus kami dengan darah anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus. Tuhan yang telah melayakkan kami, maka segala berkat-berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun atas jemaat Tuhan saat ini. Janji dari Tuhan terjadi bahwa Kau telah menebus kami di kayu salib, ke segala kesengsaraan kami, penyakit kami tadi tanggungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit sembuh, haleluya. Setiap jalan yang buntu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terbuka, haleluya. Dan Tuhan adalah Allah yang setia. Engkau melakukannya dengan kesetiaan-Mu, karena Engkaulah Tuhan yang benar. Maka kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Engkau terus akan bersama dengan kami, menyertai kami, memimpin kami, menentukan langkah-langkah kami. Dan tidak ada perkara pun dalam hidup kami terjadi karena kebetulan.
Semuanya Tuhan ada di dalam kendali-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Dan tidak ada satu kuasa pun yang ikut campur untuk menggagalkan rencana Tuhan atas hidup kami. Karena Engkau Tuhan yang kami sembah, Allah Tuhan yang tidak pernah gagal. Amin. Kami percaya Tuhan Yesus dan tidak dibantah. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih atas segala perkara yang terjadi sekarang. Kami akan terus memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan dalam kehidupan kami. Setiap waktu, setiap saat, di mana saja. Engkau Tuhan yang kami agungkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.